Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Pada podcast kali ini kami akan menjelaskan tentang salah satu core value ASN berakhlak, yaitu kompeten. Yang mana pengertian kompeten ini akan dijelaskan oleh Saudari Sulis Rahayuningsih. Kepada Saudari Sulis, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sulis Rahayuningsih. Saya akan menjelaskan pengertian kompetensi. Jadi, kata kompetensi adalah berasal dari kata dasar kompeten, berarti cakap, mampu, atau terampil. Seseorang yang kompeten adalah memiliki kemampuan, pengetahuan, dan keahlian untuk melakukan sesuatu secara efektif dan efisien. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, kompetensi adalah kewenangan atau kekuasaan untuk menentukan atau memutuskan sesuatu hal. Sedangkan dalam konteks ASN, kompetensi adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang diperlukan dalam melaksanakan tugas jabatan. Kompetensi sendiri mencakup dari 3 hal. Yang pertama, kompetensi teknis, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. 2. Kompetensi manajerial, yaitu pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. Yang ketiga, kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan, sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan berkaitan dengan pengalaman interaksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. Kompetensi ASN berperan penuh dalam menjawab tantangan perubahan zaman yang dinamis. Kompetensi tersebut dapat berpengaruh dan berdampak buruk terhadap kinerja organisasi apabila kompetensi yang dimiliki ASN tidak dikembangkan. Kompetensi menjadi faktor penting untuk mewujudkan pegawai profesional dan kompetitif. Dalam hal ini, ASN sebagai profesi memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan kompetensi dirinya, termasuk mewujudkan dalam kinerja. Saat ini, Kementerian Pan-RB juga tengah menyiapkan kebijakan mengenai sertifikasi dan uji kompetensi ASN. Sertifikat bagi ASN merupakan hal yang sangat penting, terutama saat ini sudah terdapat standar kompetensi jabatan yang mana harus terdapat alat ukurnya, dan sertifikat sangat mutlak untuk mempermudah ASN dalam mendapatkan pengakuan atas kompetensi yang dipersyaratkan di dalam jabatannya. Demikian saja penjelasan saya mengenai pengertian kompeten. Terima kasih. Terima kasih Saudari Sulis atas penjelasannya. Pertanyaan selanjutnya yaitu mengapa seorang ASN perlu memiliki kompetensi? Dan mungkin bisa Saudari Juliandri menjelaskan terkait pertanyaan ini. Mengapa ASN harus memiliki kompetensi? Keberadaan ASN di era reformasi dan penyelenggaraan otonomi daerah sekarang ini memiliki posisi yang sangat strategis. Karena lancar tidaknya, baik buruknya penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat tergantung kepada kompetensi yang dimiliki dan dikuasai oleh ASN. Mengapa ASN harus memiliki kompetensi? Di antaranya karena tuntutan, tugas pokok, fungsi, kewenangan, dan tanggung jawab yang harus dilaksanakan, yaitu memberikan pelayanan publik. Yang kedua, karena tuntutan pelaksanaan kepemerintahan yang baik. Yang ketiga, karena tuntutan dalam upaya mengimbangi perubahan lingkungan strategis yang cepat berubah, baik itu lingkungan internal organisasi maupun lingkungan eksternal organisasi. Yang keempat, karena tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan era globalisasi yang sedang berlangsung yang tidak bisa ditolak dan dicegah lagi. Yang kelima, karena tuntutan pelaksanaan otonomi daerah.
Baik, terima kasih Saudari Juliandri. Selanjutnya, apa saja kira-kira yang dapat dilakukan oleh seorang ASN agar dapat meningkatkan kompetensinya? Baiknya mungkin Saudari Nick Henry dapat menjelaskan pendapatnya mengenai apa saja yang dapat dilakukan oleh seorang ASN agar dapat meningkatkan kompetensinya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi hari ini saya akan menjawab mengenai tentang bagaimana cara meningkatkan kompetensi ASN. Menurut saya, untuk meningkatkan kompetensi ASN itu dapat diupayakan dengan 5 cara. Yang pertama, pendidikan formal, yakni dengan penugasan para PNS untuk mengikuti jenjang pendidikan tinggi S1, S2, dan S3, serta pemberian izin belajar jenjang S1, S2, dan S3. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan jabatan yang dipersyaratkan, yakni Diklatpim tingkat 4, Diklatpim tingkat 3, Diklatpim tingkat 2, dan Diklatpim tingkat 1. Yang ketiga, pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS yang dipersiapkan untuk menduduki jabatan fungsional. Yang keempat, pendidikan dan pelatihan teknis untuk memenuhi kebutuhan keahlian para PNS di bidang teknis tertentu. Dan yang kelima, Henry, terima kasih atas jawabannya. Dan yang terakhir, bisa kiranya Saudari Nur Fahmi menjelaskan tentang bagaimana penerapan atau implementasi kompeten di tempat kerja Saudari. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nur Fahmi, jabatan perawat ahli pertama, instansi tempat kerja yaitu Puskesmas Tomo. Adapun penerapan atau implementasi kompeten di tempat kerja saya yaitu Puskesmas Tomo, di mana kita ketahui bersama berdasarkan peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara nomor 8 tahun 2013 bahwa kompetensi merupakan kemampuan kerja setiap ASN yang meliputi aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja yang sangat diperlakukan dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Jadi seperti halnya di tempat kerja saya itu Puskesmas Tomo, di mana mutu pelayanan yang sesuai standar kompetensi tenaga kesehatan yang profesional itu akan memberikan pelayanan yang bermutu sehingga dapat memberi kepuasan kepada masyarakat. Jadi penerapan atau implementasi kompeten itu dengan cara memberikan praktik berdasarkan etik ilegal dan PK budaya sesuai peraturan Kementerian Kesehatan. Kemudian mengikuti pendidikan serta mengikuti pengembangan kualitas personal dan profesional melalui pelatihan-pelatihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Baik, terima kasih. Baik, saya rasa cukup penjelasan dan pembahasan kita pada podcast kali ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.